Halo teman-teman semua, saya Lince Senarasa Rumaha akan menjadi moderator untuk video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang perbandingan laju pertumbuhan kacang hijau dan jagung pada kondisi terang dan gelap selama 1 minggu. Yuk simak videonya. Perbandingan laju pertumbuhan kacang hijau dan jagung pada kondisi terang dan gelap selama 1 minggu di Teluk Dalam. Bab 1 Pendahuluan. Bagian A Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya tempat gelap dan terang. Cahaya matahari merupakan faktor yang paling penting karena berperan sebagai energi utama bagi fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan proses biokimiawi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang digunakan oleh tumbuhan. Kekurangan cahaya akan berdampak negatif terhadap fotosintesis yang berakibat pada penurunan laju pertumbuhan. Kekurangan cahaya atau tempat gelap saat perkembangan berlangsung menimbulkan gejala etiolasi di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah, daunnya berukuran kecil, dan batangnya akan kekuningan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan pertumbuhan sedikit lambat, daun lebih segar, dan batangnya lebih kokoh. Kondisi gelap juga memacu produksi hormon auksin. Auksin adalah hormon tumbuhan yang banyak ditemukan di sel-sel meristem, seperti ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu, tanaman akan lebih cepat tumbuh. Produksi auksin akan terhambat pada tanaman yang sering terkena sinar matahari. Itulah sebabnya pertumbuhan tanaman etiolasi selalu lebih cepat, tapi batangnya tidak tegar karena mengandung banyak air. Akibat tidak ada sinar matahari, maka organ perbanyakan pada tanaman lama-lama mengkerut lalu mati karena tidak mendapat sumber makanan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan pertumbuhan dan perkembangan dua spesies tanaman yang berbeda, yaitu kacang hijau dan jagung. Dilakukan penelitian ini agar kita tahu kebutuhan spesifik tumbuhannya. Bagian B rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dan jagung? Yang kedua, bagaimana perbandingan pertumbuhan tanaman yang terkena matahari langsung dan yang tidak terkena matahari? Bagian C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dan jagung. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan tanaman yang terkena matahari langsung dan yang tidak terkena matahari. Bagian D, manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruh cahaya terhadap laju pertumbuhan dua jenis tanaman, yaitu kacang hijau dan jagung, serta bagaimana kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya memengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Bab 2. Tinjauan pustaka. Menurut Sajiran Basah tahun 1994, halaman 7, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat biologis. Perkembangan adalah proses seleksi dan spesialisasi sel proses menuju tercapainya pendewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara random. Tumbuhan sangat membutuhkan
penyinaran atau panjang hari. Pengaruh dari ketiga sifat cahaya terhadap tumbuhan adalah melalui pembentukan klorofil, pembukaan stomata, pembentukan antosianin atau pigmen merah, perubahan suhu daun dan batang, penyerapan hara, permeabilitas perpanjangannya. Tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya. Tanaman memiliki mekanisme adaptasi terhadap kondisi cahaya yang berbeda. Penelitian oleh Larcher 2003 menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh di tempat terang mengembangkan daun yang lebih tebal dan hijau untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Sebaliknya, tanaman yang tumbuh di tempat gelap cenderung mengembangkan daun yang lebih tipis dan pucat. Adaptasi ini memungkinkan tanaman untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Beberapa penelitian untuk membandingkan pertumbuhan tanaman di tempat terang dan gelap. Misalnya, yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Jagung atau Zea mays sp mais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat Teluk Dalam, waktu 18 Mei 2025 sampai 25 Mei 2025. Metode penelitian. Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, saya menggunakan metode analisa deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama eksperimen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, pengumpulan data melalui pencatatan langsung dari percobaan atau pengukuran. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan observasi. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan situasi yang sebenarnya. Populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau dan biji jagung. Sampel 5 biji kacang hijau dan 5 biji jagung. Variabel. Variabel bebas yaitu cahaya, variabel terikat yaitu tinggi kecambah, dan variabel kontrol yaitu gelas plastik, kapas, biji kacang hijau, dan air. Alat dan bahan. Polybag atau botol plastik, air, tanah, penggaris, biji kacang hijau, dan jagung. Cara kerja yang pertama, rendam kacang hijau selama semalam 12 jam. Untuk biji jagung tidak perlu direndam. Yang kedua, sediakan 2 polybag atau botol plastik, polybag A dan polybag B. Isi polybag A dan polybag B dengan tanah. Letakkan 5 biji kacang hijau dan jagung ke dalam polybag A dan B. Letakkan polybag A di tempat terang dan polybag B di tempat gelap. Siram setiap pagi dengan air agar tanah tetap lembab. Tetapi jangan terlalu banyak agar biji tidak membusuk. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bagian A. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini, penanaman kacang hijau dan jagung dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari, dan kelompok B yang diletakkan di tempat gelap. Tanaman pada kelompok A yang mendapatkan sinar matahari menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik meskipun lebih lambat.
Ciri-ciri yang terlihat antara lain batang yang kokoh, daun yang lebar, dan warna daun yang hijau tua. Ini menunjukkan bahwa tanaman tumbuh secara sehat dan normal karena mampu melakukan proses fotosintesis dengan baik. Sementara itu, tanaman pada kelompok B yang diletakkan di tempat gelap tumbuh lebih cepat, tetapi memiliki batang yang lemah, kurus, dan berwarna pucat kekuningan. Daun yang tumbuh pun kecil dan tidak berwarna hijau. Pertumbuhan cepat ini merupakan respon tanaman untuk mencari sumber cahaya, suatu gejala yang disebut etiolasi. Perbedaan pertumbuhan antara kedua kelompok ini membuktikan bahwa sinar matahari memainkan peran penting dalam proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah proses di mana tanaman mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak dapat menghasilkan klorofil secara optimal sehingga pertumbuhannya menjadi tidak normal. Bagian B, perbandingan kondisi terang dan gelap. Yang pertama, pada tanaman kacang hijau, tempat terang. Perkembangannya pada hari yang pertama belum ada perkembangan, masih 0 cm atau nggak ada perkembangan sama sekali. Hari kedua juga masih belum ada perkembangan. Hari ketiga mulai berkecambah yaitu 0,25 cm. Hari keempat sudah tumbuh daun 3 cm. Hari kelima batang berwarna hijau dan daun terbuka 4,5 cm. Hari keenam tumbuhan semakin tumbuh 6,1 cm. Hari ketujuh tumbuhan semakin tinggi setinggi 7 cm. Tempat gelap. Perkembangan. Hari pertama belum ada perkembangan. Hari kedua belum ada perkembangan juga. Dan hari ketiga juga masih belum ada perkembangan. Hari keempat mulai berkecambah dan tumbuh sepanjang 4,9 cm. Hari kelima, tumbuhan semakin tinggi 6,1 cm. Hari keenam, tumbuhan semakin tinggi, namun batang lemah 8,8 cm. Hari ketujuh, tumbuhan semakin bertumbuh setinggi 15 cm. Jagung, tempat terang. Hari pertama, belum ada perkembangan. Hari kedua, belum ada perkembangan. Hari ketiga, mulai berkecambah, yaitu 0,4 cm. Hari keempat, tumbuhan bertumbuh disertai daun yang mulai tumbuh yaitu 3,8 cm. Hari kelima, tumbuhan semakin tinggi 4,2 cm. Hari keenam, tumbuhan semakin tinggi 6,6 cm. Hari ketujuh, tumbuhan semakin tinggi 8 cm. Tempat gelap. Hari pertama, belum ada perkembangan 0 cm. Hari kedua, belum ada perkembangan. Hari ketiga, belum ada perkembangan. Hari keempat mulai tumbuh dan berdaun 3,4 cm. Hari kelima tanaman semakin tinggi 6 cm. Hari keenam tanaman semakin tinggi 6,9 cm. Hari ketujuh tanaman semakin tinggi 7,7 cm. Faktor tanaman tumbuh normal karena pengaruh sinar matahari terhadap tumbuhan yang akan membakar auksin dalam tumbuhan dan sinar matahari tersebut juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tumbuh secara normal. Sedangkan faktor tanaman tumbuh tidak normal disebabkan adanya hormon auksin pada tumbuhan yang akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan meningkat dengan cepat karena selnya memanjang dan membesar 3 kali lebih cepat dari pertumbuhan biasa, serta tidak ada cahaya yang membakar auksin. Bab 5. Penutup. Bagian A. Kesimpulan. Yang pertama, cahaya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kacang hijau dan jagung. Tanaman yang mendapat cahaya tumbuh lebih sehat, kokoh, dan memiliki daun berwarna hijau, sedangkan tanaman yang tidak mendapat cahaya tumbuh lebih cepat, namun lemah dan pucat karena kekurangan cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, terdapat perbedaan yang jelas antara pertumbuhan tanaman di tempat terang dan gelap. Di tempat terang, pertumbuhan kacang hijau dan jagung cenderung stabil dan kuat, sementara di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat secara tinggi, tetapi batang dan daunnya tampak rapuh dan kurang sehat. Saran,
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar proses penanaman kacang hijau dan jagung dilakukan di lingkungan yang memiliki pencahayaan yang cukup, mengingat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman sangat signifikan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.